Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Pemirsa, 4 hari lagi bangsa kita merayakan sesuatu yang besar, yaitu peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66. Tentu saja peringatan itu akan disambut dengan gegap gempita. Saya jadi teringat ketika Bung Karno pasca proklamasi selalu beliau mendengung-dengungkan satu kalimat, perjuangan belum selesai. Perjuangan tidak berhenti di sini. Perjuangan terus berjalan. Nah, tentu saja perjuangan perlu sebuah pengorbanan. Nah, untuk itu, Setitik Pencerahan pada malam ini saya mengangkat tema perjuangan dan pengorbanan sehubungan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66. Dan tentu saja 3 narasumber sudah hadir menemani saya. Yang pertama adalah Yang Mulia Damawijayo Matera. Selamat malam, Bante. Selamat malam, Pak Samsu. Iya. Kemudian yang kedua adalah Ki Rianto. Selamat malam, Ki Rianto. Selamat malam, Pak Samsu. Iya, Ki Rianto adalah Ketua Komunitas Seni Budaya Universitas Brawijaya. Dan yang ketiga yaitu Ki Atmo Asmorjo. Selamat malam, Ki Atmo. Selamat malam, Rahayu. Ya, pemirsa, dan tentu saja acara Setitik Pencerahan ini tidak akan meriah jika tidak didukung oleh tim kerawitan Dharma Budaya Eng Ankyong Malang. Selamat malam, Bapak, Ibu. Ya, kita awali saja perbincangan kita pada malam ini, perjuangan
dan pengorbanan. Kiatmo, pertama monggo barangkali ini gendingnya ada hubungannya, silakan. Terima kasih Mas Samsu. Bante Damuja yang kami hormati, Kirianto dan Mas Samsu. Jadi memang pada tanggal 1 Agustus nanti, ini kita betul-betul harus mengingat kembali bahwa rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita itu bukan barang yang sepele. Untuk itu, yaitu Tuhan telah memberikan kita yaitu pada jam 10.10. Yang satu kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang nol itu adalah hambanya. Tanpa kekuasaannya kita nggak bisa merdeka. Pada tanggal 17/8/1945. 17 itu jumlahnya 8. Yaitu Hastobroto. Kemudian yang 8 lagi adalah juga 8 lagi. 45 adalah Babakan Hawasanga. Untuk itu nikmat yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa yang besar ini jangan dilalaikan pada bangsa yang besar, supaya kita harus betul-betul mengenang bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu atas kodrat ilahi, bahwa selama 350 tahun dijajah Belanda, kemudian 3,5 abad dijajah 3,5 tahun dijajah Jepang, diberi kenikmatan. Nikmat inilah yang betul harus kita pelihara sampai sekarang. Karena di dalam 17 Agustus 45 itu kalau kita lupakan, kita akan dicoba oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adapun nilainya sekarang ini sudah banyak sekali percobaan yang diberikan kepada kita. Untuk itu kita ingat kembalilah kepada 17 Agustus 45, suatu nikmat yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, patut kita hormati, yaitu sampai titik darah yang penghabisan. Sekian, terima kasih Mas. Terima kasih Kiatmo. Saya beralih ke Bante. Bante, penjelasan menyikapi tentang perjuangan ini, bagaimana tentang perjuangan ini sebenarnya dalam kehidupan? Ya, sesungguhnya kalau kita memahami semenjak siapapun juga yang mau lahir ke bumi, mereka sudah berjuang. Dari spermatozoid kita itu ada 200 juta yang jadi cuma satu. Itu perlu perjuangan mati-matian untuk memperebutkan masuk ke ovumnya ibu kita. Sehingga jadilah kita semua sekarang ini. Demikian juga kalau kita perhatikan, siapapun yang berjuang dan berjuang, bahkan jiwanya dikorbankan pun oke, demi negara. Ini sesuatu yang sangat-sangat baik. Berdasarkan paramita itu, di dalam paramita itu ada 30 paramita. Yang pertama ada 10, yang biasa, menengah, dan yang paling atas. Siapapun juga demi untuk bangsa, demi untuk negara, dia siap berkorban, bahkan harta, jiwa maupun raganya. No problem, itu yang tertinggi. Paramita yang tertinggi. Barang siapa yang mengatakan bahwa kebajikan demi kebajikan ini sebagai ukuran tiap-tiap agama, otomatis semua manusia yang menjadi pimpinan, baik itu Pak Lurah, Bupati, Gubernur, Presiden, memikirkan aku sekarang jadi pemimpin, adalah memikirkan bagaimana aku bisa memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Alangkah baiknya mereka itu masing-masing pimpinan itu tiap hari membuka pintu, silakan datang ke rumah. Katakan 50 orang setiap menampung problem apa, masalah apa, kasih makan. Apakah di siang hari, di malam hari, mereka datang, kita melayani mereka. Itu jadi pemimpin yang memperhatikan rakyat bawahan. Mereka kasih makanan, memperhatikan, mengajak berdiskusi, berbicara, sehingga dengan demikian masyarakat ini merasa kagum. Tetapi lain. Sekarang partai-partai ini kebanyakan hanya waktu mendekati pemilu mereka rame-rame berbuat baik. Sudah dapat kedudukan lupa untuk berbuat baik. Jadi setiap partai kalau memang mereka tetap dihargai oleh masyarakat, tiap saat, tiap bulan itu ada kebaikan yang mereka lakukan untuk rakyatnya. Selalu menanam kebaikan. Selalu menanam. Demikian pengorbanan mereka itu akan dilihat. Ternyata partai satu-satunya yang ini, yang selalu memperhatikan, yang selalu membantu, yang selalu memperhatikan rakyatnya. Dengan demikian pengorbanan itu tidak sia-sia, akan didukung oleh semua masyarakat. Ya, Bante. Nah, kalau Kirianto, saya jadi teringat kalau berbicara masalah ratu itu. Ratu Kirianto. Saya kalau bicara dengan Bante selalu ingat itu. Iya. Sangat menarik tadi itu pada waktu Bante berbicara tentang apa? Perjalanan sperma. Itu juga merupakan satu bentuk perjuangan. Dan memang
memang seperti itu ya. Bagaimana sesuatu yang sekian banyak akhirnya hanya satu yang terpilih. Lebih dari itu kalau kita melihat tadi itu setelah kita di dunia, tadi ada kata-kata pemimpin yang seharusnya mereka itu welcome, menerima rakyatnya di rumahnya. Ini kalau saya pahami dari Bante tadi juga merupakan satu bentuk perjuangan karena privasi dia terganggu kan, mau tidak mau dengan datangnya orang banyak. Tapi itulah seorang pemimpin yang saya yakin yang disamarkan oleh Bante tadi itu. Cuman sekarang apakah di dalam menerima sekian banyak masyarakat itu dasarnya ikhlas? Apakah dasarnya pamrih apalagi dalam konteks ini pamrih yang politis ini menjadi berbeda tadi itu gitu loh. Bisa jadi orang memberikan uang banyak tapi tujuannya untuk sesuatu yang di luar keikhlasan. Dalam kaitannya dengan Indonesia, saya masih percaya sampai sekarang ini bahwa Indonesia sudah merdeka. Tapi bangsa Indonesia belum merdeka. Masih banyak yang perlu untuk dimerdekakan. Perlu diperjuangkan. Perlu diperjuangkan untuk bisa merdeka. Artinya mereka bisa minimal bisa cukup sandang, pangan, kalau bisa papan. Nah, kalau sekarang ini masyarakat di Indonesia itu masih belum diarahkan ke tempat itu, maka mau tidak mau yang disebut dengan kemerdekaan untuk bangsa ini semakin lama bukan semakin dekat, tapi semakin lama semakin jauh. Memang ada beberapa pihak yang bisa mencapai kemerdekaan sandang pangan papan, tapi banyak juga yang di belakang tidak mampu untuk mencapai itu. Itu Mas Samsu kalau kita berbicara pengorbanan. Dan ya barangkali memang untuk mencapai itu semua perlu sebuah pengorbanan dan itu tidak pernah hentinya barangkali begitu Girianto. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan.
kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang perjuangan dan pengorbanan. Nah, Bante, seringkali kita mendengar kata-kata perjuangan selalu dikedepankan, seperti halnya yang dikatakan oleh Bung Karno tadi, yang saya katakan pernyataan Bung Karno tadi. Nah, sepertinya pengorbanan ini nyaris tidak muncul ketika kita berbicara tentang perjuangan. Seperti halnya ketika kita berbicara masalah hak dan kewajiban, hak muncul tetapi kewajiban nyaris tidak muncul. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk pengorbanan ini yang bagaimana menurut Bante? Memang sebagai seorang pemimpin itu kita harus memahami, karena Sang Buddha sebelum beliau mencapai kebudaan, beliau pernah menjadi raja di raja. Di situ dia melakukan, sebagai seorang pemimpin itu dia selalu memikirkan untuk kepentingan masyarakat banyak itu apa yang bisa dilakukan. Bahkan harta karun yang untuk istananya sendiri dikasihkan masyarakat demi kepentingan masyarakat, dia berikan semua. Tetapi sekarang terbalik, harta rakyat malah dimasukkan ke kantong kita sendiri. Nah, itu kebalikannya, sehingga negara miskin perutnya bos-bos yang gede. Maka itu seorang pemimpin itu dia harus memikirkan bahwa siapapun juga sebagai seorang pemimpin, dia siap berkorban, harus mau berdana, mau memberikan segala-galanya untuk kepentingan yang lebih banyak. Kalau dia hanya mementingkan untuk kepentingan pribadi, ini tidak cocok. Jadi pemimpin pasti dia akan nanti terjadi masalah. Tetapi kalau dia demi kepentingan masyarakat, tidak ada satupun untuk kepentingan pribadi, semuanya dari rakyat untuk rakyat, otomatis mereka akan dihargai. Artinya kalau itu tidak dilakukan, perjuangan tidak ada di situ. Otomatis pengorbanan tidak ada sama sekali. Karena dia memikirkan satu bulan aku dapat 60 juta. 60 juta kalau bisa lebih. 6M mungkin. Tetapi kalau 60 juta, saya tiap bulan itu malah norok. Habis 50 juta, sisanya malah 10 juta. Itu jadi pemimpin yang bagus. Dia berkorban demi untuk rakyatnya, bukan berkorban untuk menambah kekayaannya. Kalau dia menambah kekayaannya, ini menunjukkan bahwa keserakahan. Sebagai sarana yang membuat dia mau jadi pemimpin. Kalau dia jadi pemimpin, bukan ingin serakah, ingin aku harus mengurangi keserakahanku untuk memberikan dan beramal dengan cinta kasih, mengharapkan semua masyarakat itu lebih penuh, bisa lebih bahagia. Kalau cara demikian ini, dia punya sifatnya sabar, cinta kasihnya kuat, dermawannya sangat kuat, moralnya juga bagus, selalu punya pikiran yang sangat cemerlang, menjaga keseimbangan, siap dikritik tapi batinnya tidak tergoncangkan. Karena siapapun juga yang jadi pemimpin, pasti mereka ingin melihat kesalahan-kesalahan kita. Kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, moralnya dengan baik, otomatis tidak ada sesuatu yang bisa menggoncangkan seorang pemimpin yang bajik itu. Ya, Bante, beralih ke Kirianto. Bagaimana Anda memandang seperti ini? Iya, saya melihat pemimpin manusia itu, yang pertama memenuhi kebutuhan sendiri, yang kedua memenuhi kebutuhan masyarakat, yang ketiga memenuhi kebutuhan yang lebih luas. Pemimpin, kalau saya perhatikan dari Bante tadi itu, adalah manusia-manusia yang sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang luas. Jadi mereka semuanya sudah selesai seharusnya. Jadi kalau ada pemimpin yang masih ada penyimpangan-penyimpangan, itu sebenarnya bukan pemimpin. Kalau masih berkutat pada diri sendiri. Jadi seorang pemimpin yang berkorban itu karena apa? Karena dia sudah punya kualitas manusia yang memperhatikan orang banyak, tidak hanya diri sendiri. Kalau boleh saya berpendapat, pemimpin-pemimpin yang banyak mengambil uang rakyat tadi, itu bukan pemimpin yang sebenarnya, karena masih memperhatikan kehidupan pribadinya, bukan kehidupan masyarakat secara luas. Ingat Mas Samsu, Indonesia itu banyak orang mengatakan, berkali-kali saya katakan, negara dunia itu adalah Indonesia. Negara dunia. Negara dunia itu adalah Indonesia. Indonesia itu apa-apa ada. Apa-apa ada. Dan kalau apa-apa ada, katakanlah Indonesia itu padang pasir punya, salju punya, ya, lautan punya, dan sebagainya. Artinya di sini memang dibutuhkan orang-orang yang mampu untuk mengcover semua itu.
Dan memang tidak gampang untuk menjadi pemimpin Indonesia. Saya sering mengatakan begini, pemimpin di Indonesia khususnya, apabila mereka tidak mau tegas dalam Abanti mengatakan dalam kelemah lembutan tadi itu, memang dimakan oleh yang dipimpin. Tapi saya melihat pemimpin-pemimpin di Indonesia dari generasi ke generasi, mungkin puncaknya sekarang ini ya. Puncaknya sekarang bahwa sekarang banyak pemimpin yang dimakan oleh masyarakatnya. Karena apa? Karena rupa-rupanya dia tidak punya bobot sebagai seorang pemimpin. Satu di antara buktinya itu ternyata dia masih dominasi mengurusi diri sendiri, tidak mengurusi yang dipimpin. Apalagi menjadi sangat parah manakala dia menjadi pemimpin itu memang dia tidak siap jadi pemimpin. Dia pinjam uang banyak. Untuk itu yang kita dengar di media-media itu, mereka jadi sesuatu karena memang dia pinjam uang. Mungkin saya pinjam ke Ki Atmo, pinjam ke Bante untuk menjadi pemimpin. Pada waktu saya jadi pemimpin, mau tidak mau, saya menjadi orang yang tergencet ini. Tergencet karena tanggungan itu tadi. Karena tanggungan yang banyak itu. Ya. Itu Mas Samsul. Iya Bante, terlepas dari sebuah kepemimpinan, ketika kita berbicara tentang perjuangan dan pengorbanan, apakah kita harus merasa mampu dulu untuk bisa berjuang atau berkorban dalam kehidupan sehari-hari? Memang kalau kita lihat sesungguhnya kita harus memahami siapapun juga yang mau jadi pemimpin, dia setidak-tidaknya harus menjadi bisa memimpin akan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu tidak terlalu mengikuti nafsunya, tidak terlalu mengikuti kemarahannya. Jadi emosinya semua terkendali dengan baik. Dia akan menjadi seorang pemimpin karena dia mampu memimpin dirinya sendiri. Baru dia akan bisa terjun memimpin yang lain. Tetapi kalau dia tidak mampu memimpin dirinya sendiri, bagaimana dia akan memimpin orang lain? Sedikit masalah, wah emosi. Sedikit ini masalah, dia bingung untuk menentukan. Jadi dia ketegasannya nanti kebingungannya menyebabkan dia selalu bimbang dan ragu-ragu bagaimana keputusan yang terbaik. Jadi mereka itu seharusnya menjadi seorang pemimpin harus siap mampu mengendalikan, mampu menguasai diri sendiri terlebih dahulu, tidak dihanyutkan oleh kemarahan, tidak dihanyutkan oleh keserakahan, bebaskan dari semuanya itu. Pimpinan harus selalu adil terhadap siapapun juga. Yang salah kita akan salah, yang benar kita katakan benar. Jadi disitulah dia akan menjadi pemimpin yang adil. Ya, artinya bahwa perjuangan dan pengorbanan itu bukan milik perorangan, tetapi setiap individu harus memiliki sebuah nilai perjuangan dan pengorbanan. Alangkah baiknya kalau memang masyarakat kita semuanya itu juga mau berkorban demi untuk memikirkan lingkungannya terlebih dahulu yang kecil. Misalkan kita masing-masing di rumah, kebanyakan orang di jalanan kita kelihatan ini lubang-lubang tapi kita dibiar-biarin. Maka itu ketika kita ada seorang pemimpin yang mau bahwa aku juga mau berkorban untuk negaraku. Ketika jalan itu aja berlubang, cobalah kita perbaikin. Apakah kasih kerikil, kasih pasir, di semen juga. Wah, itu kan menunjukkan bahwa dia tidak usah diperintahkan. Aku tahu. Ini termasuk salah satu tanggung jawab. Aku mau berkorban demi negaraku, demi masyarakat lebih banyak. Dan itu mungkin merupakan satu bentuk-bentuk perjuangan. Ya, itu jadi kita menunjukkan bahwa kita sendiri mau berkorban demi masyarakat. Ya, ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Esem manis satlera mantu mancep dadaku, ning apa bener kanggoku wong ayu, ojo nganti aku kleru kae kupu mabur ato saya anglelewo apa ngerti batin iki wong manis yen lagi nandang asmara nanging esem endah kuwi dadi jam
sepi najan gandeng astana kang tak rasa kaya antutama pamintaku sira tansah lila peparing senajan ora sumanding tak tetep dadi pangeling. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang perjuangan dan pengorbanan. Di segmen-segmen tadi, kita sudah sedikit banyak tahu tentang bagaimana sebenarnya perjuangan dan pengorbanannya. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa membangun itu adalah mudah, memelihara yang sulit, apalagi menghancurkan itu akan lebih mudah. Nah, bentuk-bentuk perjuangan dan pengorbanan yang ada dalam diri kita tentunya akan kita perbincangkan pada malam ini. Apakah perlu juga perjuangan dan pengorbanan, Bante? Jadi misalnya ketika seseorang sudah ingin melakukan satu perjuangan, melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan pikiran-pikiran yang positif, bentuk pengorbanan apa untuk memperjuangkan hal seperti itu bisa terwujud? Sesungguhnya bentuk pengorbanan itu tiap manusia itu harus memiliki kesabaran. Kesabaran ini adalah salah satu latihan yang harus dilatih oleh tiap individu yang mau mengembangkan batin dan spiritualnya. Demikian juga spiritual itu akan berkembang kalau dia mengerti sebagai manusia ini semua orang punya tujuan yang sama. Kalau kita setiap berdoa yang memberikan motivasi kepada tiap-tiap individu, seperti saya katakan begini. Setiap hari kalau setiap kita mau berdoa dengan oksigen yang aku hirup ini sebagai sarana yang mendukung aku, mendukung untuk mewujudkan cita-citaku bisa membahagiakan semua makhluk. Kedua, kita dengan menghirup oksigen yang aku hirup ini sebagai pembangkit tenaga untuk mampu meringankan semua penderitaan sebagai semua makhluk hidup. Jadi tujuannya jelas. Oh, tujuanku itu kalau bisa membahagiakan makhluk. Kalau bisa meringankan penderitaan semua makhluk. Dan akhirnya kita juga memahami sifat iri hati itu kuat. Maka itu kita harus membangkitkan dengan menghirup oksigen yang aku hirup ini untuk membangkitkan rasa simpatik kepada semua makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah menjaga keseimbangan dan kedamaian dari batin dan pikiran kita pribadi. Nah, dengan 4 hal ini ingin membahagiakan semua makhluk hidup, meringankan penderitaan semua makhluk hidup, selalu simpatik terhadap siapapun juga, otomatis iri, cemburu dan curiga sama siapa tidak akan muncul. Kalau kita tidak bisa membantu, tetap aja teror-meneror, ada yang ingin menjatuhkan kita. Jagalah keseimbangan batin kita. Sifat manusia itu suka menjatuhkan, suka menjelekkan, tidak suka untuk memuji dan mengagungkan pihak yang lain. Artinya bentuk perjuangannya berarti ya menjaga keseimbangan itu tadi. Keseimbangan dan selalu sabar. Sabar bentuk pengorbanannya. Ya. Ya, kalau Kirianto bagaimana memandang tentang terhadap diri kita? Ya, pengorbanan dan perjuangan itu ada secara eksternal, keluar, ada secara internal, dari dalam diri kita. Kita harus mampu untuk memberikan, yang saya katakan, memberikan sedikit hak kita untuk orang lain dalam berjuang ini, dalam berjuang. Termasuk apabila kita keluar, kita memberikan sedikit milik kita untuk perjuangan itu sendiri. Perlu diketahui Mas Samsul, kalau orang berjuang itu kan
tidak harus pada posisi apa yang diperjuangkan. Contohnya begini, apabila saya berjuang secara pribadi, berjuang kepingin beli mobil baru, tidak dengan serta-merta kan mobil itu ada. Maka saya berjuangnya bukan pada mobil itu, meskipun incerannya mobil itu. Tapi saya berjuang bagaimana bisa mendapatkan uang sehingga cukup untuk membeli mobil. Sama halnya apabila kita berjuang dan berkorban kepada sesuatu, tidak menutup kemungkinan kita tidak mengarah pada itu. Katakanlah saya memberikan motivasi kepada Mas Samsu. Mas Samsu nanti dengan motivasi itu akan bisa untuk menjadikan sesuatu itu menjadi kenyataan. Ini yang saya katakan bahwa berjuang itu tidak langsung menuju pada sasaran. Bisa jadi sesuatu yang kita perjuangkan itu memang agak menyimpang, tapi pada intinya seperti Bani katakan tujuan fokusnya itu seperti itu. Ini adalah bentuk dari perjuangan. Ya, Ki Atmo, silakan. Terima kasih Mas Samsu dan para pirsawan yang kami cintai. Sebetulnya di dalam Merdeka, Mas Samsu tadi mengatakan membangun itu lebih berat daripada ngopeni. Ini yang betul, karena oleh para leluhur kita sudah ditinggali kak wasiat. Merdiko, merdi barang sing teko. Ngopeni barang sing teko adalah kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 45 waktu itu. Tapi kalimat ini dimodifikasi. Sing teko ki bondo pangkat lan derajat. Dadi orang ngopeni kemerdekaan, nanging ngopeni kekayaan. Ini yang salah. Untuk itu kalau para pujangga terus mengatakan, yaitu amenangi zaman edan ewoh yang pambudi. Ewoh ya. Keliru mekasanipun karena kita itu amenangi zaman edan ewoh yang pambudi, bejone sing eling, bejone sing lali, lho bejo sing eling lanas foto. Karena yang ada pangkat derajat dunia lan bondo, tundone orang ngopeni kemerdekaan yang telah dimerdekakan oleh bangsa itu tadi, yang katanya Bung Karno bahwa perjuangan belum selesai. Nah ini tidak diselesaikan dengan gotong royong, arif bijaksana, malang-malang putung rawi rantas. Yang di malang-malang putung ini kancane, yang rawi rantas kancane. Jadi setelah mendapat kedudukan lupa Purwoduksina, akhirnya ora rumangsa andar bene nang ngrupi kemerdekaan ini, yaitu hanya kedudukan yang menjadi poin utama. Untuk itu Darmaning Satrio Tomo ini betul-betul diingat bahwa di sini ada sudah waring perwinasis. Kita harus ingat bejo-bejane sing eling, bejo-bejane sing lali, luwih bejo sing eling man waspada. Waspada inilah ngopeni kemerdekaan yang sangat indah sekali. Untuk ditinggalkan kepada bangsa dan negara yang besar ini. Jadi orang ngopeni bondo lan dunyane tak pangkat lan derajate, tapi kemerdekaan yang ada ini harus disertai tumpah darah sampai titik darah yang penghabisan. Ya, kalau kita berbicara masalah kewaspadaan tentang pengamatan perjuangan dan pengorbanan itu Bante, bagaimana bentuk-bentuk kewaspadaan itu Bante, terutama terhadap diri kita sendiri? Manusia yang selalu waspada, mereka juga memahami bahwa dunia ini, masalah demi masalah yang terjadi, sesungguhnya itu diliputin oleh suka dan tidak suka, cinta, benci, untung dan rugi, mau kedudukan dan kehilangan kedudukan. Ini yang menyebabkan problem di dunia yang terus menerus. Tetapi kita sebagai manusia yang bijaksana mengikuti salah satu ini, kita mau yang positif, yang kanan kita mau. Ini tidak bagus juga, salah. Kita tidak mau yang kiri, ini juga salah. Maka dari itu Sang Buddha meminta kita kanan kiri salah, tetapi yang benar adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu adalah selalu menyadari proses untung rugi, pujian celaan, positif negatif, dapat kedudukan, kehilangan kedudukan, itu permainan dari pikiran kita sendiri. Sehingga kalau kita mengikuti salah satu, kita menderita tidak pernah merdeka. Tidak pernah kita mendapatkan kedamaian. Makanya elengo, waspadao. Jadi di tengah-tengah ini ada sadar di dalam semua proses apapun juga, cuma melihat dan tahu, oh itu muncul lenyap, muncul lenyap, muncul begitu aja. Tidak ada sesuatu yang kekal, semuanya kosong. Yang sesungguhnya kesadaran itulah yang paling kekal. Yang paling kekal adalah itulah kesadaran itu saja yang dipegang. Inti poinnya. Kalau semuanya tidak kekal, ngapain kita memusingkan yang tidak kekal? Manusia
menderita karena diposingkan sesuatu yang tidak kekal itu, yang dikejar terus. Sehingga kesalahan itulah yang membuat problem dunia tidak pernah berhenti. Ya, kalau ke Rianto. Kalau saya mendengar Abante tadi itu, yang dicapai dulu itu rupanya tentang kebijaksanaan tadi, artinya budi luhurnya, keluhuran seseorang, kalau pemahaman saya. Karena apa? Karena kalau orang sudah kehilangan keluhuran, kehilangan dia sangat takut dengan kehilangan materi, takut dengan kehilangan jabatan. Padahal dalam khasanah Jawa, orang kehilangan harta itu dikatakan kehilangan sedikit. Orang kehilangan kesehatan dikatakan kehilangan separuh. Tapi kalau orang kehilangan kewijaksanaan, katanya Bante tadi, dalam konteks Jawa itu habis sudah. Nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Jadi kalau saya melihat perjuangan tadi itu rupanya kebijaksanaan ini nomor satu. Karena bisa jadi dengan kebijaksanaan itu orang sudah bisa berpikir bagaimana jalan berpikir dia untuk diimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Itu Mas Samsul. Dan karena untuk mencapai kebijaksanaan itu juga memerlukan suatu perjuangan yang tidak ringan. Ya, Kirianto. Ya pemirsa, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang perjuangan dan pengorbanan. Di segmen-segmen tadi sudah banyak kita berbincangkan tentang perjuangan dan pengorbanan. Jalan yang paling bagus untuk bisa meraih apa yang kita perjuangkan dan kita korbankan adalah jalan bijaksana. Ya, Ki Atmo, di segmen terakhir ini barangkali punya pendapat, monggo. Terima kasih Mas Samsu dan para pirsawan yang kami cintai. Memang kita itu selain ada diberi kemerdekaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi rambu-rambu, aturan-aturan tata krama. Harus melu handar beni dan angkrung kebi. Kadang-kadang yang handar beni hanya kekayaan dan ngurung kebi kekayaan. Untuk itu sudah wineca dening jangka, yaitu palileng zaman kala bendu. Ini parane tan dadi. Dadi niat apa saja enggak dadi. Tapi semasa kita banyak berdoa, kalau para bisu bangsa Indonesia yang besar ini berdoa supaya segera para pemimpin bangsa yang indah di Indonesia ini, mulai yang kecil sampai yang penguasa yang besar, itu diberi petunjuk oleh Allah, yaitu jadilah pemimpin
yang babatun toibatun warahun gopur, yang bisa menenteramkan bangsa yang negara dan yang indah ini. Itulah Ya. doa kami. Iya, Kirianto untuk yang terakhir. Iya. Berjuang dan berkorban itu tidak harus wujudnya materi. Meninggalkan materi itu juga berjuang. Meninggalkan materi. Meninggalkan materi. Malah abot itu. Ya bisa jadi tambah berat itu Iya. ya. Ya. Itu berjuang. Ya. Korupsi, tidak korupsi itu juga berjuang. Ya. Maka kalau orang Jawa mengatakan sopo wani ngempet bakal selamat. Meskipun ada uang banyak, tadi dikatakan Ki Atmo katakan begitu, gitu. Tetapi karena dia apabila itu saya ambil, maka pekerjaan berikutnya akan menjadi berantakan atau tidak menguntungkan pada orang banyak. Ngempet yang semacam ini saya melihat juga perjuangan. Nah, juga perjuangan, juga pengorbanan. Ya, ini kan sesuatu yang memang kita tahan untuk tidak mengambil bukan milik kita. Mas Samsu, kenapa banyak pihak yang tidak mampu untuk mengendalikan itu? Tadi kalau Bante mengatakan bahwa orang lebih banyak mengutamakan dirinya, saya melihat untuk belajar agama, itu konon tidak gomo itu kacau balau, agar hidup itu tidak kacau balau, belajar agama itu juga perjuangan. Itu juga pengorbanan. Untuk apa? Untuk paham tentang bagaimana jalan hidup. Maka dalam kehidupan ini, setelah keluarga kita sebagai panutan, maka untuk berikutnya kitab suci dan orang bijaksanalah fokus kita melihat ke depan sebagai pengabdian dan perjuangan untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih luas lagi. Yang lebih luas lagi. Iya. Ya, Bante terakhir para pemirsa barangkali. Para pemirsa yang berbahagia, kita manusia yang hidup di bumi ini punya satu tujuan bersama, memahami bahwa semua orang tidak ingin kita menderita. Kalau kita masih menderita, berarti kita masih dijajah oleh pikiran kita sendiri. Itu kesalahan di dalam manajemen pola berpikir kita. Maka dimulai sekarang kita harus memahami apa yang menyebabkan kita menderita. Ternyata kita melekat sama tubuh jasmani kita pribadi masing-masing. Pikiran selalu masuk ke dalam penyakit, penderitaan dalam tubuh kita. Ini membuat kita menderita. Kita juga menderita mengikuti perasaan-perasaan kita. Itulah yang menyebabkan kita menderita. Kita juga menderita karena ikutin memori, bentuk-bentuk pola pikir kita sendiri. Membuat kita tidak pernah memahami bahwa tubuh, perasaan, memori, bentuk-bentuk pikiran sumber penderitaan. Tetapi orang yang sadar setelah menganalisa, menyelidikin, ini adalah penyebab penderitaan. Tetapi kita semua juga sama, masing-masing masuk di dalam penderitaan itu, masuk dalam perasaan, masuk dalam bentuk-bentuk pikiran, masuk dalam tubuh jasmani kita yang penuh dengan penderitaan. Tetapi bagi siapa yang selalu eleng dan waspada, hanya satu, kesadaran inilah yang tidak pernah menderita. Dia itu yang kekal, yang sejati. Dia bebas dari segala-galanya. Kalau kita mengangkat batin kita sadar, semuanya proses apapun baik di bawah, tubuh jasmani, memori, perasaan, bentuk-bentuk pikiran itu tidak ada gunanya. Itu yang permainan duniawi yang wajar yang kita hadapin. Tetapi batin yang selalu eleng, waspada terus-menerus demikian, tidak mau diperbudak lagi. Anda akan merdeka, tidak pernah dijajah oleh apapun juga. Kemerdekaan seperti inilah membuat kita semua segar, bebas, pikiran hening dan damai. Itulah kemerdekaan yang tertinggi. Semoga bisa kita praktekkan bersama. Merdeka di dalam kemerdekaan batin itu akan membuat kebahagiaan yang luar biasa. Ya, terima kasih Bante. Malam ini sudah bergabung di Titik Pencerahan juga Kirianto, Ki Atmo, juga tim Kerawitan Dharma Budaya Ngankyong. Terima kasih malam ini sudah bergabung di Titik Pencerahan. Dan pemirsa, akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Namun sebelum saya mengakhiri acara ini,
ada beberapa kalimat bijak yang perlu kita simak bersama agar kita bisa mendapat hikmahnya. Janganlah mengejar sesuatu yang rendah. Janganlah hidup dalam kelengahan. Janganlah menganut pandangan-pandangan salah. Dan janganlah terikat pada keduniawian. Bangun, jangan lengah. Tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Sampai jumpa.